Shalom saudara semua. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Dan kami tinggal di Jakarta. Dan anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dia sudah bekerja. Anak saya yang nomor 2 juga sudah bekerja di dunia entertainment, dia pemain film. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari oven, dari kompor, dan dari dapur. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT lah, ada yang keluarganya berantakan lah, ada yang ngedrugs lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya janji jam-jam 10-an gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 1, jadi 40 menit saya selesai. Oke, kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18. Alkitab bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, satu hari di Alkitab saudara dan saya ada sebuah cerita, Musa mengirim 12 pengintai ke negeri namanya Kanaan. Dan waktu 12 orang ini kembali, 10 sama 2, komentarnya beda kan? 10 pengintai ngomongnya gini, Musa, kita kayak belalang, mati kita kalau masuk sana. Mereka raksasa semua. Tapi 2 pengintai yang lain yang namanya Yosua dan Kaleb, mereka berdua berhasil meyakinkan Musa dengan mengatakan, kami sanggup menaklukkan negeri itu. Nah, ternyata 12 orang ini, mereka ngelihat objek yang sama, betul apa betul? Mereka ngelihat orang Kanaan yang sama, mereka ngelihat susu dan madu yang sama, mereka ngelihat raksasa yang sama. Tapi ternyata 10 sama 2, perspektifnya berbeda. Yang akhirnya, hasil akhirnya jadi beda juga. Padahal ngelihat yang sama. Tapi cara ngelihatnya itu berbeda. Nah ternyata Alkitab sudah memberikan cara kita memandang apapun yang terjadi di planet bumi ini. Saya bacakan sekali lagi buat saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sedangkan yang tak kelihatan adalah, ternyata semua yang kelihatan sifatnya cuman temporary, cuman sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Kalau gitu pertanyaan saya buat saudara, rekening bank kita sifatnya? Yakin? Jangan dilihatin terus kan? Hah? Dia bisa kosong tiba-tiba, dia bisa penuh tiba-tiba. Jangan itu jadi fokus kita, karena dia cuma sementara. Laki orang yang ganteng, sifatnya? Kenikmatan dosa, sifatnya? Penyakit kita? Sementara. Masalah kita? Semua yang kelihatan cuma temporary. Hanya sementara saja, jangan dilihatin terus. Kita harus mulai melatih perspektif kita untuk melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan persiapkan di depan sana. Ya, latihannya gimana? Latihannya begini. Apapun yang kita putuskan hari ini, pikirkan baik-baik, dampaknya tuh gimana nanti. Pikirkan baik-baik, ehonya di depan gimana. Ya, gaungnya itu gimana nanti di depan. Nah, ini akan melatih perspektif kita untuk lihat ke depan. Mungkin saudara mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan.
Gimana caranya? Cara ngelihat saya dirubah. Gimana caranya? Yohanes 17 ayat yang ketiga, coba lihat. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Alkitab catat begini. Inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal kita bisa dapati kalau kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara nggak lupa kan, Yesus datang ke dunia supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Nah makanya jangan cuma ngeliatin yang sementara. Mulai memperhatikan kekekalan. Hal-hal yang sifatnya eternal, kekal adanya. Nah, cara satu-satunya Alkitab catat adalah kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Dan saya mau yakinkan saudara, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Saya ulang, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelektual. Karena banyak banget orang Kristen suka datengin saya, mereka ngomong gini, Pak, saya mau kenal Tuhan, Pak. Oh, bagus. Oleh sebab itu, Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Gak gitu cara mikirnya. Sekolah Alkitab bukan tempat orang jadi kenal Tuhan. Bukan. Sekolah Alkitab adalah tempat kita jadi tahu sejarahnya seperti apa. Itu aja. Kita belajar bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita tahu semua latar belakangnya. Di sekolah Alkitab, bukan gitu cara mikirnya. Dalam kita mengenal Tuhan, kalau kita berpikir sekolah Alkitab adalah tempat kita bisa mengenal Tuhan, orang yang sekolah hukum gimana? Orang yang sekolah fashion gimana? Mereka nggak bisa kenal Tuhan kah? Lalu ada orang Kristen lagi, Pak, saya mau kenal Tuhan, Pak, saya mau kejar, Pak, S1, S2, S3. Saya mau beritahu saudara, GBI FIFA Bogor, kebanyakan es bisa dingin. Kaku, gak bisa lihat salah orang, gak bisa lihat kelemahan orang, ya, gak bisa lihat kekurangan orang. Ternyata gelarnya terlalu banyak. Tapi saudara mau ambil teologi sampai S3, silahkan aja. Tapi bukan gitu caranya kita kenal Tuhan. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli, namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan balik ke bahasa Indonesia, artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Jadi dalam kita ikut Tuhan Yesus, jangan cuma jadi orang Kristen yang katanya, ya, tapi kita harus punya keintiman sama Tuhan Yesus. Ya, punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi. Makanya saya udah sering katakan di mana-mana, orang Kristen yang cuma mengalami kebaktian dan mengalami pelayanan, mereka sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Orang Kristen mesti punya keintiman sama Tuhan Yesus. Dan keintiman itu lahirnya dari sini, dari dalam hati. Ya, saya khawatirnya gini, kalau kita nggak membangun keintiman sama Tuhan Yesus, akhirnya kita nggak buat dosa karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Sebelahnya ada suaminya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada istrinya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada ketua sel grupnya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Waktu orang-orang ini nggak ada, ini dia kesempatan bikin dosa. Karena apa? Hatinya udah kotor. Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya mesti bangun keintiman. Makanya saudara jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah banyak lihat orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ngelihat sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Nah sekarang, kita bisa intim sama orang yang kita angkat orang itu jadi nomor satu. Betul apa betul? Kita menikah sama orang yang kita kasih dia medali emas kan?
Wah, udah nggak nomor satu lagi nih sebelah-sebelahnya kayaknya. Hah? Kita menikah sama orang yang nomor satu. Ya, makanya bahasa-bahasa firman Tuhan, ya, antara surga dengan kita pakai bahasa keintiman selalu kan. Surga ngelihat gerejanya kayak mempelainya Kristus. Intim dong. Hah? Apalagi kata penyembahan. Kalau saudara cek bahasa-bahasa Yunaninya itu namanya proskuneo. Kalau diterjemahkan balik artinya to kiss, mencium. Kita cium orang yang intim. Kita nggak akan bayar parkir, mas cium dong mas, kan nggak mungkin. Hah? He's nobody. Kita akan intim sama orang yang kita angkat dia jadi nomor satu. Sadar nggak saudara? Saudara dan saya, kita nih nomor satu di hatinya Yesus. Makanya dia mau mati buat kita. Dia datang, traveling jauh-jauh. Hanya untuk ketemu number one-nya. Saudara dan saya, mempelainya. Pertanyaan balik, Yesus nomor satu nggak? Kita bisa jawab masing-masing. Karena kita akan dengerin orang yang nomor satu kan? Oke, masih roaming kayaknya. Kita kalau nonton sepak bola, siaran langsung lah misalnya, Argentina Prancis. Sebelum pertandingan dimulai, itu komentator bicara semua kan? Saudara nggak pernah nonton sepak bola? Hah? Komentator tuh pada kasih komentar, kasih prediksi. Wih, mereka kalau kasih prediksi, kayak mereka udah paling pinter dah. Lebih pinter dari pemain maksudnya. Hah? Ini akan gini, Argentina banyak yang cedera, udah pada berumur. Prancis pemain muda semua. Jadi di atas kertas, Prancis yang unggul. Saudara tahu nggak, komentator mau ngomong apa aja, di dalam hati Jesse Lantang, Argentina nomor satu. Mau ngomong apa tuh komentator? Saya Argentina. Komentator mau ngomong apa soal Liga Inggris? Di hati Jesse Lantang tetap nomor satunya Arsenal. Bukan Manchester. Saya cuman buka IG-nya Arsenal, nggak pernah saya buka IG-nya MCT lah, Liverpool, nggak pernah. Nah, sama kalau Yesus nomor satu, bisa banyak prediksi hari ini kan? Prediksi ekonomi lah, prediksi apa. Tapi kalau kita dengerin dia nomor satu, kita akan dengerin dia. Pagi hari ini saya mau kasih lihat buat saudara-saudara di Viva Bogor. Seorang muridnya Yesus, dia pengen kasih medali emas buat Yesus dan yang lain. Gak bisa dong. Medali emas belong to one person atau satu tim. Ya, nah ini muridnya Yesus, dia coba untuk kasih ke Yesus dan yang lain. Yuk kita lihat ceritanya. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Matius 17 ayat 1 sampai 8 itu judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita baca berganti-gantian, setuju saudara? Saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Karena ganjil genap lagi populer. Saya duluan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Saudara? Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya laku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saya percaya semua saudara pernah membaca cerita ini.
Ini cerita cukup terkenal di Alkitab kita. Jadi satu hari Yesus naik ke atas gunung yang tinggi, ya, dan dia nggak bawa semua muridnya. Dia cuma bawa 3, Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Nah, sampai di atas gunung yang tinggi ini gunung disinyalir Gunung Horeb, gunung tertinggi di Israel. Sampai di atas gunung itu, tiba-tiba murid-muridnya Yesus yang 3 orang itu ngeliat Yesus berubah mukanya, bercahaya, pakaiannya pun bercahaya. Dan waktu mereka perhatikan sungguh-sungguh, ternyata Yesus lagi bicara sama 2 orang. Siapa? Musa dan Elia. Waktu mereka ngelihat seperti itu, Petrus mulai komentar. Petrus selalu komentar. Dia komentar, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini. Saya bikin kemah ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan Alkitab catat, Petrus masih ngoceh. Habis dia ngomong gitu masih ngoceh, awan terang turun. Dan dari dalam awan itu keluar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan siapa? Dia. Awan ini turun di saat Petrus lagi mau bangun kemah buat Yesus, Musa, dan Elia. Pertanyaannya sekarang, kok yang muncul Musa dan Elia? Kenapa nggak Abraham, bapak orang percaya? Kenapa nggak Daud yang muncul, man of worship? Kenapa yang muncul Musa dan Elia? Why? Kenapa? Saudara mungkin sudah tahu semua, bahwa orang-orang perjanjian lama, mereka terbiasa dengan kitab Musa dan kitab para nabi. Ya, ini kebiasaannya orang-orang perjanjian lama. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan represent suara kenabian. Makanya mereka berdua yang muncul. Kebiasaannya orang di perjanjian lama. Ya. Dan ternyata Petrus pengen menomorsatukan Yesus sama dengan hukum Taurat dan suara kenabian. Mau dikasih medali emas 3-3-nya sama Petrus. Gak bisa. Awan itu turun langsung. Dan dari dalam awan itu ada message, ada pesan. Dengerin Yesus. Dengarkan dia. Karena orang di perjanjian lama terbiasa sama 2 itu. Kitab Musa sama kitab nabi-nabi. Dan saudara mesti tahu ini berangkat dari Mazmur 78, nanti saudara pelajari ya di rumah. Orang Yahudi, bapak-bapak Yahudi, itu di rumah, mereka sama anak-anak. Mereka itu punya fungsi selain ayah, mereka itu kayak rabbi, trainer di rumah. Mereka mesti ngajarin anak-anak mereka apa yang dibuat sama nenek moyang. Jadi semua pengalaman mereka, ya pengalaman nenek moyang, mesti diceritain ke anak-anak. Jadi saudara mesti tahu orang Yahudi itu hafal ngelotok apa yang dibuat nenek moyang. Nah, kenapa waktu awan itu turun, murid-murid pada takut? Ya, itu karena di perjanjian lama ada cerita awan yang sama turun kena sama Miriam. Ingat nggak cerita itu? Oh, nggak pernah baca ya? Oke. Dan waktu awannya naik, Miriam terkena kusta. Nah, makanya murid-muridnya Yesus ketakutan. Waktu awan terang ini turun. Takut kena kusta juga, mereka hafal soalnya. Nah, kita mulai dari hukum Taurat. Jangan pernah menyamakan Yesus sama hukum Taurat. Jangan pernah mensejajarkan Yesus sama hukum Taurat. Karena hukum Taurat perlu dibaca. Hukum Taurat perlu dipelajari, tapi jangan dihidupin. Masih roaming. Keluarga saudara, anak-anak saudara, lebih perlu ahli kasih karunia hari ini. Mereka nggak perlu ahli Taurat. Dunia LGBT nggak perlu ahli Taurat.
Adik saudara, kakak saudara, kalau belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Waktu dia udah mau ikut makan nanti jam 12, ya, dia udah duduk, jangan, tadi jam 7 kenapa, kok nggak ke gereja? Jangan gitu-gitu, ngomong yang lain, ya, udah nonton Mission Impossible belum? Yuk nonton bareng, gitu dong. Banyak orang hari ini berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk, tapi mereka berubah karena dirangkul. Mereka berubah. Dunia perlu ahli kasih karunia. Dunia nggak perlu ahli Taurat, orang yang merasa lebih benar dari yang lain. Dunia nggak perlu, anak saudara nggak perlu lihat gituan. Makanya hukum Taurat dipelajari, dibaca nggak apa-apa, jangan dihidupin. Dia udah cancel. Makin roaming. Efesus 2 ayat 15, coba lihat. Efesus 2 ayatnya yang ke-15, ini mantan ahli Taurat yang tulis. Sebab dengan matinya sebagai manusia, I-nya huruf besar loh saudara, telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, misvots, ada 600-an ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas, bahwa semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang batalin, dia sendiri. Kita nggak mungkin beli barang yang onderdale-nya udah nggak diproduksi. Betul apa betul? Kita nggak mau beli mobil yang onderdale-nya udah nggak ada. Udah discontinue, kita nggak mau. Kita cari yang terbaru. Sama, iman kekristenan mesti begitu. Cari yang baru. Dipelajari boleh yang dulu, tapi jangan hidup di sana. Pak, Tuhan salah dong berarti, pernah salah dong. Tuhan gak salah, ini namanya hak prerogatif. Hak prerogatif Presiden Indonesia punya. Itu adalah hak yang digunakan waktu Presiden sudah ngeluarin keputusan, tiba-tiba Presiden mau batalin atau mau diedit keputusannya. Prerogatif. Kalau saudara masih bingung, nanti di surga tanya sendiri, Tuhan kenapa dibatalin waktu itu hukum Taurat? Tanya sendiri. Galatia 2 ayat 16, coba lihat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa saudara? Melakukan hukum Taurat. Tadi saya bilang, dibaca, dipelajari nggak apa-apa, jangan dihidupin. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulang-ulang P3 kali sama Rasul Paulus. Gak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan menyamakan Yesus sama hukum Taurat. Dengerin mulai hari ini, dengerin siapa? Yesus. Yang kedua sekarang, karena waktu. Suara kenabian, nabi-nabi. Kalau zaman sekarang, pendeta-pendeta. GBI Viva Bogor, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Jangan pernah menomorsatukan pendeta di atas Yesus. Jangan pernah. Kita ini cuma manusia biasa. Jangan pernah menganggap pendeta itu Superman atau Wonder Woman. Sayangnya banyak pendeta seneng dianggap Superman. Akhirnya kita cuma dengerin pendeta. Yesus kita nggak dengerin. Pendeta ngomong apa aja kita denger. Saudara nyadar nggak, di perjanjian lama Roh Kudus itu masih di luar. Belum di dalam sini. Roh Allah di luar manusia. Makanya nabi-nabi di perjanjian lama kalau datang, kata Tuhan. Semuanya gitu. Dan saudara tahu nggak, orang-orang Kristen sampai hari ini seneng maklenik-klenik begini.
Ya, ada pendeta datang, saya ngelihat di alam roh kayaknya Bapak Ibu mesti jual rumah. Pak, yuk jual rumah, Pak. Kita dengerin. Ada pendeta datang, saya ngelihat di alam roh kayaknya Ibu mesti ke mission trip ke Afrika, Zimbabwe di pedalamannya. Berangkat loh kita. Senang kita sama klinik-klinik itu. Saudara, di perjanjian lama, roh Allah di luar manusia. Semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Dan kelasnya sama. Nah, ini tolong ingat. Bukan berarti Roh Kudus di dalam Jesse Lantang, kelas premium, di dalam saudara kelas KW-KW. Gak gitu. Semuanya sama. Makanya kalau ada klinik-klinik datang, saya lihat Tuhan ngomong gini. Saudara tetap respect sama pendeta-pendeta itu, tapi cross check sama Roh Kudus di dalam saudara. Karena Tuhan kalau mau bicara, Tuhan juga akan bicara sama saudara. Gak cuma lewat pendeta. Halo? Terus, Pak, tugas pendeta ngapain sekarang? Saudara baca Rasul dan Nabi-Nabi di perjanjian baru, tugas mereka meneguhkan jemaat. Bukan datengin jemaat, kata Tuhan gini ya, kata Tuhan gitu ya. Nggak gitu-gitu, meneguhkan jemaat. Nah, banyak sekali lagi pendeta senang dianggap Superman. Pak, datang ke rumah, Pak. Ada apa? Rumah saya ada tikus, Pak. Datang pendetanya. Mana tikusnya? Jebret begitu. Besoknya jemaat telepon lagi, Pak, datang lagi, Pak. Kenapa? Ada tikus lagi. Datang lagi pendetanya. Sorry, itu namanya pembodohan jemaat. Seharusnya kalau pendeta sadar, tugas kita adalah meneguhkan jemaat. Datang. Hari pertama waktu ada Jerry. Kok ada Jerry sih? Kebanyakan nonton Tom and Jerry saya. Waktu ada tikus, dia datang hari pertama. Tapi dia bilang sama satu keluarga, lihat ya, cara saya bunuh tikus. Lihat. Besok kalau ada tikus, jangan telepon saya, bunuh sendiri. Nah, itu namanya meneguhkan jemaat, bahwa jemaat bisa juga ngelawan setan. Seharusnya gitu. Makanya hari ini kalau ada orang minta didoain sama saya ajak dia balik, yuk doa sama-sama. Jangan cuma minta didoain, merasa pendeta superior, yuk doa sama-sama. Nanti kita saling meneguhkan. Dengerin siapa mulai hari ini? Yesus. Jangan menyamakan Yesus sama yang lain. Makanya waktu awan itu pergi, tinggal Yesus seorang diri. Musa sama Elia gone. Iman timbul dari hafalnya cuma setengah ini. Coba, Roma 10 ayat 17. Apa itu? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh spesifik firman-Nya Kristus yang mesti didengar. Dengerin Yesus makanya. Nah, saya akan masuk di bagian terakhir, karena waktu ya. Saya akan kasih lihat buat saudara-saudara, Markus pasal yang kelima, ini cerita luar biasa sekali. Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43, nanti saudara baca sendiri ya, full editionnya di rumah. Ini Yesus lagi memulihkan audio visual dari dua orang. Ya, karena iman kita selalu terbentuk lewat perspektif sama pendengaran, betul apa betul? Dua panca indera ini selalu mempengaruhi iman kita. Pendengaran sama penglihatan. Nah, cerita ini ada dua orang yang disembuhkan audio visualnya sama Yesus. Nah, saya kasih highlight saja buat saudara. Satu hari Yesus baru turun dari perahu. Tiba-tiba Yesus didatengin sama kepala sinagog. Kepala rumah ibadat, namanya Yairus. Yairus tahu semua aturan hukum Taurat.
tahu semua, misfotsnya dia juga tahu. Aturan-aturan tambahan. Nah, kata Alkitab dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia memohon karena anaknya sudah mau mati. Anaknya umur 12 tahun. Apa tuh kalau sekarang? Gen Alpha. Ya, masih 12 tahun. Dan Alkitab mencatat, Yesus nggak terlalu banyak nanya-nanya Yairus, langsung jalan sama-sama. Nah, waktu mereka lagi jalan berdua, di tengah jalan ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Alkitab catat dia sudah berobat kemana-mana. Singapura udah, Penang udah, semua udah. Tapi dia tidak menemukan tabib. Alkitab catat malah keadaannya semakin buruk. Dan ingat tadi pembahasan kita, orang Yahudi selalu tahu, hafal apa yang nenek moyang buat. Betul? Saya percaya wanita ini tahu persis Imamat 15. Pernah baca? Aturan tentang wanita yang terkena menstruasi, Imamat 15. Dia duduk di mana aja, kursinya jadi najis. Dia tidur di mana, tempat tidurnya jadi najis. Dia salaman sama siapapun, orang yang salaman sama dia jadi najis. Dan dia nggak boleh ada di tengah kerumunan orang banyak, nggak boleh ada di tempat umum. Dan kalau menstruasinya sudah stop, dia harus nunggu 7 hari, hari ke-8 dia mesti ke imam untuk ditahirkan. Masih mau balik ke kayak gitu? Makanya dibilang hukum Taurat batal, jangan cemberut tadi ya. Itu zaman dulu kayak begitu. Hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, misfots. Ya. Jadi wanita ini 12 tahun dia bilang sama dirinya, saya najis, saya najis. Dia ngaca, dia bilang, saya najis. 12 tahun imannya mengatakan, saya najis. Yuk lihat, Markus 5 ayat 27. Dia sudah apa saudara? Sudah apa? Soal siapa? Wih, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Terus kalimat berikutnya tiba-tiba berani ada di tempat umum, betul nggak? Hah? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, berani loh tiba-tiba. Karena dengar soal siapa? Yang didengar berita buruk atau the beauty of Jesus? Good news pasti yang didengar sama wanita ini. Sampai berani. 12 tahun, gak boleh keluar rumah, gak boleh ke Indomaret, gak boleh kemana-mana. Waktu dia dengar soal Yesus, dia berani keluar rumah. Terus, dan ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dari belakang? Sekali lagi, orang Yahudi tahu cerita-cerita perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama lewatin Musa, Musa ngelihat Tuhan dari belakang. Tuhan gak pernah menyatakan wajahnya di perjanjian lama. Dia tahu cerita ini, makanya deketin Yesus dari belakang, bukan kayak orang Indonesia dari depan. Woi, stop, nggak gitu. Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia pegang jubahnya, benar. Dia merasa bleedingnya stop. Yesus berhenti. Siapa yang jamah? Bayangin, ini lagi buru-buru loh keadaannya. Anaknya Yairus mau mati kan? Berhenti lagi Yesus. Siapa? Murid-muridnya kayak gini, guru ini lagi rame, kita nggak tahu siapa yang jamah jubahmu, ya. Maksudnya gini loh, buru-buru kek, ini lagi mendesak, ada orang yang dying, anaknya Yairus. Yesus ternyata nggak mau jalan, dia insist, enggak, siapa yang jamah? Wanita ini ketakutan, datang, takutnya sama siapa? Enggak. Dia dengar yang baik soal Yesus kan. Dia takut sama Yairus. Dia tahu Yairus kepala sinagog. Kalau dia tahu saya lagi menstruasi, saya kena hukuman pasti. Dia takut deketin. Saya yang jamah. Depannya Yairus, Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pulang, kamu sudah sembuh.
Habis Yesus ngomong gitu, ada orang suruhannya Yairus datang. Pak, anak bapak baru meninggal. Itu kan ceritanya. Yairus mungkin kalau pakai bahasa sekarang, Pak, gak usah ke rumah saya lah Pak, anak saya udah mati. Yesus baca ya nanti ya. Jangan takut, percaya saja. Yesus ngomong gitu. Mereka tetap ke rumahnya Yairus. Sampai di rumahnya Yesus bilang gini, anakmu cuma tidur. Orang-orang ketawa. Yesus bilang, coba yang ketawa-ketawa suruh pergi. Diusir sama Yesus. Yesus deketin jasad anak Yairus. Yesus cuma ngomong satu kata, talitakum. Artinya, bangunlah atau bangkitlah. Mujizat terjadi. Saudara nyadar gak? Hari ini banyak banget orang tua suka komplain soal anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Oh, di Bogor nggak ada ya? Pak, anak saya udah nggak mau ke gereja, Pak. Pak, anak saya diajak doa, udah nggak mau. Pak, anak saya diajak baca Alkitab, nggak mau, Pak. Maunya online semuanya, udah nggak mau. Saudara, coba mulai stop menyalahkan anak-anak kita. Karena ada pekerjaan yang kita harus lakukan, kita mesti stop the bleeding. Kita mesti kasih berhenti itu pendarahan. Karena tanpa kita sadari, seringkali iman kita ini lagi pendarahan. Dan seorang wanita kalau menstruasi, dia nggak bisa dibuahi dan nggak bisa melahirkan. Nah, kenapa dari kehidupan kita, seringkali benihnya Kristus sulit dibuahi di kita, dan kita nggak bisa lihat generasi baru lahir. Karena apa? Iman kita bleeding. Iman kita deketin Yesus cuman karena pemberian. Itu namanya iman pendarahan. Kita deketin Yesus supaya tender kita gol. Supaya toko kita lancar, supaya restoran kita laku. Kita deketin Yesus serba materi semuanya. Itu namanya iman kita lagi bleeding. Kita nggak akan fokus sama generasi baru. Kita kan nggak akan fokus sama benihnya Kristus. Fokus kita cuma sama pemberian gak ada, kita stres. Makanya saudara, kita yang mesti stop bleeding. Cari pemberinya, bukan cari pemberian. Cari pemberinya. Saya percaya waktu pendarahan iman kita stop, talitakum akan terjadi di rumah saudara. Talitakum akan terjadi di gereja ini. Anak-anak saudara, anak-anak muda, Gen Alpha, Gen Z akan bangkit dan mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mesti mulai dari kita. Jangan cuma nyalain mereka. Karena warna tiap generasi beda. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Kita sering kali nggak mau terima. Kenapa gini? Kenapa gini? Iman kita coba. Di-download the beauty of Jesus. Mulai dengerin Yesus. Mulai dengerin firman-Nya Kristus. Jangan dicampur-campur sama yang lain. Kayak Petrus tadi berusaha campur, Yesus mau hukum Taurat dan suara kenabian. Akhirnya iman kita jadi iman nasi campur. Coba dengerin suara Yesus mulai hari ini. Saya percaya anak-anak saudara semua akan bangkit dan mulai mencintai Yesus Kristus. Jangan pernah nakut-nakutin mereka lagi. Kalau nggak ke gereja, hati-hati loh, Tuhan udah mau datang. Saya digituin dari kecil. Tuhan nggak datang-datang tuh sampai sekarang. Dari kecil saya diancam-ancam. Akhirnya saya punya gambaran buruk soal Yesus. Enggak, Yesus nggak seperti itu. Dia cinta sama saudara dan saya. Kita itu nomor satu di hatinya dia. Makanya saudara, saya akan tutup dengan kasih lihat ke keluarga saudara bahwa saya disayang sama Tuhan Yesus. Jangan kasih lihat ke keluarga saudara, saya sayang sama Tuhan. Beda loh. Instagram kita postingannya cuman lagi angkat tangan, minggu depan angle kiri, minggu depan angle kanan, minggu depan lagi black and white, semuanya lagi angkat tangan. Itu namanya mau kasih lihat ke semua orang, saya cinta sama Tuhan. Bahasa sekarangnya kadrun. Pernah dengar?
Kadrun tuh selalu cuman mau kasih lihat, saya ibadah, saya gini, saya gitu. Petrus kan kadrun banget. Cuman mau kasih lihat, saya dekat sama Yesus. Di Taman Getsemani kadrun banget, kupingnya Malkus dipotong. Ciri khas kadrun yang berikutnya adalah kalau sendirian ciut. Petrus kan cuman ditanya mama loh. Makanya bener tuh orang Indonesia, the power of mama. Kamu salah satu dari mereka kan? Enggak, ciut, pengecut ternyata nih laki. Ngecut, kadrun. Karena apa? Dia cuma mau kasih lihat, saya dekat sama Yesus, saya cinta sama dia. Kasih lihat ke keluarga saudara, saya disayang sama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau sayang sama anak-anak saya. Saya diampuni sama Tuhan Yesus, oleh sebab itu saya mau ampuni suami saya. Wah, berat nih jadinya. Hah? Saya mau ampuni istri saya mau ampuni orang tua saya. Itu, kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Ahli Taurat dan yang lain mau kasih lihat, saya beribadah, saya beragama, dan seterusnya. Kasih lihat ada the beauty of Jesus hidup di karakter kita. Itu akan merubah semuanya. Saya percaya waktu saudara kasih lihat itu sama anak-anak saudara, janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.